Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Pada kesempatan kali ini saya ingin sowan ke suatu makam ya, dimana saya mendapat informasi makam ini itu dari seorang teman. Yang jelas saya baru pertama kali kesini, dan ketika pertama kali kesini saya cukup direpotkan dengan alamatnya guys. Karena apa? Karena ya yang jelas ini bukan tempat-tempat saya, bukan wilayah-wilayah saya, dan saya harus banyak tanya karena saya hanya dituduhkan nama makamnya saja atau pemakaman saja. Katanya ini makam-makam pembesar zaman dahulu. Lalu apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas atau akan mengonten suatu makam. Itu tujuannya sih tidak apa-apa, ingin mengenalkan, ingin mengenalkan siapa sih yang ada di dalam, maksudnya yang akan kita sowani. Sebelum lama lagi, tapi sebelum kita lanjut, itu tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya agar tidak ketinggalan postingan terbaru dari saya. Oke, kita wisata religi ya sekali-kali. Tujuannya apa wisata religi? Satu, kita akan mengingat mati. Jadi ketika seberapa tenar pun orang, seseorang, seberapa terkenal pun seseorang, dia ujung-ujungnya akan dikubur guys, karena yang hidup itu kodratnya adalah mati, sehingga kita mengingat kematian. Tapi yang jelas guys, ada satu poin yang harus menjadi pegangan ya. Ketika Anda jauh-jauh berziarah kubur ke tempat para wali, ke tempat orang-orang soleh, ke tempat para raja, tapi Anda tidak berziarah kubur atau bahkan sama sekali jarang berziarah kubur ke makam mbah-mbah Anda atau orang tua Anda, itu adalah suatu perbuatan yang kurang terpuji guys. Nuwun sewu, saya mengingatkan seperti itu karena apa? Orang yang berjasa langsung kepada kita itu adalah mbah-mbah kita, orang tua kita sendiri. Jadi lebih baik ketika Anda rajin berziarah ke tempat-tempat orang penting, ke tempat-tempat para wali, itu harus lebih sering berziarah ke makam sak panduwur kita, itu yang jelas mbah-mbah kita atau bahkan orang tua kita. Mungkin abaikan saja kata-kata itu adalah nasihat pekok dari orang pekok yang tidak bertanggung jawab karena hanya bisanya ngomong. Jadi abaikan saja. Oke, langsung kita akan telusuri perjalanan ini, apa saja yang ada di dalamnya. Sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus sedikit menaiki anak tangga karena jalan yang ditunjukkan teman itu sebenarnya jalan dari arah sana guys. Jadi kalau dari arah sana kita nggak bisa masuk, berada di tempat depannya lah. Kalau ini saya malah menemukan jalan baru, motor bisa langsung sampai ke mukanya. Siapa sih yang ada di sana? Atau ini makam siapa? Oke, kita telusuri langsung. Yang jelas biasanya kalau makam dibangun seperti ini, makam orang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bukit, sekali lagi sebagai ilmu titen dari saya. Ketika di puncak bukit, walaupun teridentifikasi ataupun tidak, Anda menemukan sebuah makam, biasanya di bawah pohon besar, kalau nggak kepuh ya pohon banda. Itu merupakan makam petinggi zaman dulu.
itu sudah seperti menjadi ciri khas orang Jawa ya guys, seperti itu. Oke, sambil sedikit ngos-ngosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ahli kubur. Bismillah. Iya, ini adalah pemakaman umum dan ada 1-2 makam yang dibangun. Kemungkinan ini makam penggedenya ya. Dan ada pohon banda guys, ini namanya pohon banda. Saya biasa menggunakan apa, pohon banda atau jati ya, coba saya cek. Oh, ternyata ini jenis dari pohon ketapang apa ya, aduh bingung toh. Ini pohon banda kalau nggak salah. Itu getahnya bisa, dulu biasa buat itu ya, buat ngikat burung. Saya dulu kecil, saya main, saya itu ngikat burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahli kubur. Ya seperti ini, bukan bermaksud sara atau gimana, saya hanya mengulas makam-makam yang baru saya temui dan siapa di dalamnya, dan semoga ini menjadi manfaat. Yang jelas tanpa ada unsur yang lain, saya mencoba hanya untuk membuat konten sebaik mungkin tanpa ada mencari permasalahan dan permusuhan dimanapun. Oke, kita lanjut pada langsung. Kita udah berada di ujung bukit. Sebelum kita ke makamnya, itu lihat, itu hamparan sawah. Nah itu muter, kita benar-benar berada di ujung bukit. Jadi fix ini adalah penggede zaman dulu, tinggal siapa dan yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dikelilingi oleh makam umum ya guys. Oh ternyata bukan hanya yang kelihatan saja. Nuwun sewu, di sini juga ada makam lain itu. Jadi bukan hanya yang kelihatan saja, ternyata ini ada banyak makam yang lain, dan termasuk makam-makam bernisan batu. Di sini ada beberapa ya, dan di sekelilingnya adalah hutan jati guys. Nah itu yang akan saya ini kan mungkin sebagai spot ya, sebagai spot untuk metal detector, karena makam kuno atau makam tua itu sebagai indikasi bahwa biasanya nggak jauh dari sini itu ada bekas perumahan. Nah setelah itu kita akan cek bekas perumahan di lingkungan sini. Yang jelas ini kita tidak mengganggu apapun. Sambil itu kita sambil review ya, supaya nambah pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nggak ada penjelasan sama sekali. Itu terlihat tulisan RT Mangundharma dan R. Oh ini R singkatan dari sebuah kata Raden ya guys. Berarti benar-benar ini keturunan raja. Yang jelas ini dari Mataram guys, Raden Mangun Santoso. Itu Raden, T-nya saya nggak tahu. Mangundharma. Kita ke yang sampingnya, Raden Mangunkaryo, dan yang satunya RH Raden, hanya saya nggak tahu, Wiroganti dan RNCT Wiroganti. Saya nggak tahu arti singkatan-singkatan dari itu ya. Yang jelas di sini jauh dari perumahan penduduk dan nggak ada yang ditanyakan. Jadi mungkin sebelum itu, daripada berandai-andai, setelah ini mungkin saya akan bertanya atau memasuki rumah warga terdekat, intinya mengulas bahwa ini sebenarnya makam siapa. Untuk nama-nama sudah saya sebutkan tadi. Yang jelas inisial R itu adalah makam sebuah Raden atau kata dari sebuah Raden. Raden itu turun raja ya biasanya ya. Sebelum itu
suatu kata yang percuma bila kita mengunjungi makam dimanapun, makam siapapun, melewati itu tanpa mendoakannya. Karena apa? Itu akan menjadi sia-sia ketika Anda hanya jelang-jelangan ya. Ya mantap sekali. Oke, mungkin saya akan kirim sedikit atau sekalimah ayat Gusti Allah atau ayat-ayat Al-Quran untuk mendoakan semoga diringankan atau bahkan diberi keterangan di alam kubur sana. Oke, kita lanjut. Iya, alhamdulillah sekali. Alhamdulillah, ngirim sekalimah ayat Gusti Allah. Bukan maksud apa-apa ya guys, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan maksud kita menyembah kubur atau yang lainnya. Kita hanya mendoakan yang ada di tanah ini, di kuburan ini. Yang namanya amal ibadah itu bukan hanya dengan uang, bisa juga dengan doa. Dan akhirnya yang namanya suatu amal ibadah sebenarnya itu celengan kita. Kita harus bersyukur kepada orang yang kita amal. Karena apa? Dengan adanya yang dikasih amal, kita itu jadi bisa menabung. Sebenarnya itu celengan kita, nggak ada yang sia-sia guys. Kita beramal asal niatnya ikhlas kepada siapapun, itu nggak ada yang sia-sia. Oke, setelah ini turun, bukan Master Golden namanya kalau tidak kesampak serak-serakan, kalau tidak geradakan kemana-mana. Kita sambil mencari jejak-jejak perumahan ya. Yang jelas di sana itu ada kuburan umum. Oke, kita akan naik ke situ. Sebenarnya itu ada bukit tinggi itu apa? Oke, kita akan ke sana. Nggak perlu lama-lama, kita nggak turun ya. Oke, bukan Master Golden namanya kalau nggak kayak gini, kalau nggak pecicilan. Tapi harus hati-hati. Sekali lagi harus hati-hati. Tumpukan daun jati sangat tinggi. Itu menjadi potensi adanya hewan liar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika tumpukan kayak gini, ketika nyari dengan MD pun agak susah, karena harus tinggi juga MD ya, diangkat dari permukaan tanah. Jadi ya kita naik aja ke atas yang bukan pohon jati. Yang saya cari apa? Jejak-jejak pemukiman zaman dahulu. Karena dengan adanya makam kuno zaman dahulu, diharapkan di lingkungannya itu ada satu pemukiman zaman dahulu. Itu kan sebenarnya hanya sebuah clue atau sebuah cara untuk menentukan titik-titik di mana kita akan mencari spot-spot potensial seperti itu. Oke, kita sambil nyari. Ya oke, saya mencoba mengidentifikasi lingkungan sekitar ya. Dan yang pertama harus saya cari untuk mengetahui itu bekas rumah atau bukan, itu adalah bata-bata kuno, genteng-genteng kuno, keramik kuno. Nah, sementara dari tadi belum saya temukan untuk lokasi bawah sana. Dan Anda harus jeli atau harus pengalaman mana yang bata kuno dan mana yang bata baru. Itu harus punya pengalaman mana yang keramik kuno dan mana yang keramik baru. Karena biasanya di dekat makam umum ya, itu keramik kuno, bata kuno, genteng itu hampir sama. Karena kadang ada yang dikasih relief keramik, ada yang dikasih lain-lain. Jadi harus paham mana yang relik kuno, mana yang baru. Iya. Oke, ini saya nanjak lumayan mantap jauh sekali. Ternyata ada apa sih ya di ujung bukit yang lebih tinggi. Oh alah guys, nggak ada apa-apa ternyata.
nggak ada apa-apa guys, serius. Di atas malah sudah ada tanduran-tanduran. Tahu tanduran itu sudah ditanamin. Oke, kita akan turun. Mungkin ada yang tidak terdokumentasi karena prosesnya juga nggak sebentar, naik turun. Yang jelas makam udah jauh di sana, kurang lebih ada setengah kilo ya, karena kita udah ada di bukit yang lainnya. Oke, kita akan mencari. Ini ada akar jati, saya nggak gembol ya guys. Kebiasaan saya mencari akar gembol itu untuk ini meja batu. Yang gembol itu seakan-akan kayak tumor di bawah akar jatinya, itu kan langka. Ya, di hadapan Anda itu ada dua batu seakan-akan seperti gerbang. Ya, ini batu alam seperti gerbang ini guys, seakan-akan. Kita sambil mencari ya, ada petunjuk apa saja di sini atau sama sekali tidak menemukan petunjuk. Walaupun tidak menemukan petunjuk, kita akan cari tahu dari warga sekitar atau petani yang sedang bertani di lingkungan sini, atau yang sedang mencari kayu kering. Oke, kita akan turun lagi. Di hadapan Anda itu di kuburan yang sebelahnya itu makam umum ya. Iya, itu pemakaman umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahli kubur. Oke, kita lanjut aja ya, daripada mandengin jalan. Oke, kita lanjut.